Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah, kabar baik dan lebih baik lagi. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan pada hari ini kecuali ucapan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana karena limpahan nikmat yang tidak pernah berhenti diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kesempatan guna hadir kembali di tempat ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru dan sebagai murid. Ya, anak-anakku sekalian yang saya cintai, hari ini saya akan membahas tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Di mana materi ini menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa, dan Allah mengatakan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah takwanya. Baiklah anak-anakku sekalian, saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna halaknakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min zakarin, dari seorang laki-laki, wa unza, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Su'uba wa qabaila itu kalau dibawa dalam tajwid itu adalah merupakan hukum bacaan tanwin atau berdengung. Jadi ketika tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham itu, maka hukum bacanya adalah berdengung. Lita'arafu, agar supaya saling mengenal, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun habir, sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha teliti. Penjelasan dari ayat ini, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita dari zakarin, laki-laki, wa unsa, dan perempuan, jadi satu keturunan, yaitu dari nenek kita Adam dan Hawa, dan telah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Su'uban, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya saling mengenal. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah supaya kita saling mengenal. Bukan kita dijadikan oleh Allah. Sungguh Allah sangat tidak menyukai orang yang selalu menganggap dirinya lebih dari orang lain, entah dia memiliki kekayaan yang banyak, entah dia memiliki pangkat yang tinggi, semuanya sama di hadapan Allah. Jadi yang membedakan kita adalah takwa. Takwa itu sendiri adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan kita merasa bersedih ketika kita lahir di dunia ini, terlahir sebagai orang miskin. Kita terlahir di dunia ini, terlahir sebagai orang mungkin paras kita kurang menguntungkan alias jelek mungkin, karena sesungguhnya semua yang diciptakan Allah sama di hadapannya, yang membedakan cuma takwa. Jadi pangkat tertinggi di hadapan Allah itu takwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa terbebas dari pantauannya Allah. Apapun yang kita lakukan,
baik yang nampak maupun tidak nampak, pasti Allah mengetahui. Lita'arafu inna Allah, sesungguhnya Allah habirun, maha meneliti bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa lari dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, setelah saya membaca dan menjelaskan ayat ini, saya akan kembali ke siswa untuk membaca kembali ayat yang telah Ibu Guru bacakan. Tapi sebelumnya itu, Ibu Guru akan memberikan pantun sebagai penyegar sebelum kita murid membaca kembali ayat, supaya Bu Guru tahu bagaimana mahraj, bagaimana tajwid daripada ayat Al-Hujurat ayat 13. Anakku sekalian yang saya cintai, dengarkan pantunnya ya, Ibu Guru akan bacakan. Membawa koran dari mobil, membacanya di pematang sawah. Membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang dan hidup berkah. Beli manisan di seberang jalan, dengan santun tundukan kepala. Jangan bosan baca Al-Quran, satu huruf pun akan dapat pahala. Kesemaran beli jamu, supaya kuat untuk bertahan. Terangilah aura rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Jadi anak-anakku sekalian, membiasakan diri membaca Al-Quran serta selalu melaksanakan sholat, itu merupakan bagian dari sifat takwa. Jadi dari ayat tadi, pangkat tertinggi di hadapan Allah adalah takwa. Jadi apapun keadaannya kita, biar kita miskin, biar kita paling hitam sekalipun, kalau kita adalah orang yang bertakwa, maka kitalah menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anakku? Ya, saya persilahkan salah satu dari murid untuk membacakan kembali ayat yang telah Ibu Guru bacakan tadi, dan berikut Ibu Guru juga sudah jelaskan. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau bisa mengulang kembali supaya Ibu Guru bisa dengar bacaannya? Oke? Ya. Terima kasih. Bacaan dari surah Al-Hujurat ayat 49 tadi, ada 3 hukum bacaan yang ada di dalam. Yang pertama, mat. Mat itu adalah tanda panjang, seperti ya ayyuhan nas inna halaknakum. Halak itu adalah hukum bacaan qalqalah, artinya dibaca memantul. Dan yang ketiga, su'ubau wa qabaila, yaitu berdengung, yaitu tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham, maka hukum bacaannya adalah berdengung. Yang berikut dari materi yang saya jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dari satu keturunan yaitu Adam dan Hawa. Dan tujuan Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi sesungguhnya Allah menciptakan keberagaman dan sangat mengecam orang yang selalu menampakkan kesombongan,
dengan keturunannya, dengan pangkatnya, dengan hartanya. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya itu adalah titipan. Yang namanya titipan suatu waktu akan diambil kembali. Seperti contoh, ketika saya akan berangkat ke Jakarta, mobil saya titipkan ke salah satu dari orang tua murid saya. Saya titipkan barang saya akan berangkat ke sini. Begitu saya pulang, saya ambil kembali titipan itu. Marah ke kita kira-kira? Jawab murid, tidak Bu Guru, tidak marah karena itu titipan. Seperti itulah ketika Allah menitipkan sesuatu kepada kita, apakah itu berupa harta, apakah berupa anak, apakah berupa pangkat, sesungguhnya itu titipannya Allah akan diambil kembali. Karena kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir, di tengah keberagaman itu maka manusia diminta untuk saling berlapang dada, saling bertenggang rasa. Karena sesungguhnya manusia itu adalah merupakan khalifatan fil ardh, wakil Allah di muka bumi ini. Kenapa bukan malaikat yang menjadi wakilnya Allah?